Aji? Kita lihat kalau aku sih RRQ, aku suka karena ada late game insurance balik lagi. Late game insurance Iya ya? Mas Men ya, masih menjadi sebuah penopang Ya. untuk apa namanya game kali ini. Mari kita menyaksikan. Mampukah RRQ bangkit di Royal Derby dengan line up terbaru mereka? Atau bahkan Onyx akan tetap mendominasi di Royal Derby? So MPL, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Yeay. Selamat datang untuk game yang pertama dengan Best of 3 series antara Onyx versus RRQ. Dan pastinya dengan hadirnya Badang bersama Ruby yang akan bertemu di sekitar area River, ini akan ada banyak banget efek sisi yang bisa dimainkan ya. Yap. Bahkan melihat adanya Hirara dan juga Harley ini bakal gimana om potensinya? Dan Harley ya harus tunggu dari si Harley-nya yang level 4 mungkin untuk Onyx-nya kalau mau dapetin poin kill. Sedangkan Hirara seperti biasa level 2 sudah bisa aktif nih buat bisa menciptakan peluang. Ya. Dapetin poin kill. Peluang ya, bukan pasti dapat juga. Dan gangguan yang konstan akan terus diberikan oleh Sans juga. Ini harapannya dengan hadirnya Selena juga bisa bermain lebih agresif, tapi ini dia untuk talent prediction. Oke. Mirko bisa Mirko, Omawa, Ranger Mas Nevin dan juga ya kita berempat menuju ke arah RRQ, sedangkan Arthur tidak masuk menggunakan ada first blood di tangan para pasukan dari tim Onyx. Iya. Itu dia satu poin eliminasi, Mirko bawa muka ape langsung tadi. Makanya gue agak freeze dikit ya. Agak kaget dikit ya. Oke. Oke, tapi sekarang dengan satu poin eliminasi yang sudah dipegang ini jadi satu keuntungan yang besar. Karena jatuhnya juga ke tangan Kairi loh. Yap, satu. Yang kedua DNA-nya Snowball. Oh Dan iya. itu sudah mereka dapatkan di bawah menit yang kedua lihat hadirinnya. Hajirin ini Wow. berbahaya. Jangan lupakan kalau early-nya dia nggak dapat positioning, dia nggak bisa nge-trapping. Karena kan mainnya dia hide and abuse. Yap. Dan ada 20 yourself ya dibawakan dengan Hajirin dan juga Said ini untuk sisi dari RRQ. Dan belum assassin juga dipakai oleh Hajirin. Alright. Kita punya damage yang besar, tapi lihat Kairinya level 5 sebentar lagi. Demon Cat masih tertahan di level 3. Ya, dan Purify Berempat ya. cuma ada di tangan Kelra, jadi Turtle Terus kan pas cukup banget ya. bebas. Untuk Onyx, tanpa adanya gangguan sama sekali dari RRQ. Tapi apakah dengan kehilangan Turtle buat awal tuh jadi rugi besar buat RRQ? Rugi besarnya kalau dapat hilang turtle plus hilang buff. Tadi kan gak hilang buffnya nih. Jadi masih so-so lah, masih oke juga untuk RRQ-nya. Mereka masih bisa tahan di turtle yang pertama. Tapi nampaknya mereka juga, kita ngomongin Karatipa itu bakal sakit banget. Oh, bakal dimakan di depan sana Lotpay. Ditelan oleh Joshua. Membuat para pasukan dari tim RRQ kembali mendapatkan 1 poin kill. Buat mereka kembali lagi ke posisi yang tadinya tertinggal cukup jauh, agak mulai mengejar sedikit ya. Iya, tapi kombonya sesuai dengan ekspektasi kita ya. Realitanya sama nih. Di mana akan ada kombinasi antara Kadita dan juga Ruby yang bisa dimainkan. Damage yang udah kerasa maksudnya dari Hajirin untuk hero-hero yang gak terlalu tanky. Tapi tetap mereka harus cari sebuah jawaban, harus tetap was-was dengan hadirnya Freya di game ini ya. Ya, pada Freya yang bisa sewaktu masuk ya nanti buat bersih-bersih pemain dari RRQ juga. Karena sustain yang dimiliki oleh Freya ini yang sebenarnya sangat berbahaya. Golden Staff first item sudah selesai untuk Kelra. Tantrum ya. Ya bisa mengamuk nih sekarang atau nanti tunggu di turtle yang kedua baru nanti join buat si Kelra. Karena secara level juga tadi lumayan mendominasi ya buat Kelra di bagian bottom lane. Dia bisa lebih leluasa dibandingkan dengan Arthur yang harus sabar banget dalam melakukan laningnya. Tapi memang belum ada follow up ataupun rotasi yang mau terlalu dipaksakan oleh RRQ, melainkan dari Onyx. Ini udah mulai. Perlahan tapi pasti coba untuk usir dulu. Dan Kena boleh. arrow. Oke Lele, dia punya Purify tapi nggak mau terlalu terburu-buru. Lebih memilih untuk go away, push pergi sana. Dan akhirnya gagal untuk di take down untuk seorang Arthur di bottom lane. Nah, baru ada corrosion side aja ya yang dipegang sama Arthur. Untuk potensial dari turtle kedua seperti apa? Turtle yang kedua mungkin sama-sama punya ya potensi untuk bisa dapetin turtle-nya. Cuman yang harus diwaspadai oleh RRQ adalah penempatan dari Abyssal Trap yang bisa mengetahui posisi mereka. Kalau memang mereka mau coba untuk ambush atau ya duluan Onyx nanti buat bisa setup. Lihat, ada trap di sana. Oke. Udah kelihatan positioning dari side. Wah tertangkap. Hampir aja Lele menuju ke arah saya tapi Unoffended-nya miss. Mereka akan setup lagi menuju ke arah turtle Nevin.
Udah mulai dipegang ya satu persatu dan pastinya Joshua bersama Lutfi pun udah mulai join ke area teamfight. Tinggal menunggu apakah akan ada sebuah efek visi besar yang dimainkan. Langsung dimakan, dilahap oleh Lutfi. Kalra mencoba zoning out ke belakang dan Kyrie masih mendapatkan turtle. Hajirin mencoba untuk menenggelamkan siapapun tapi ternyata nampaknya dia tak mampu, tak cukup. Deadly Magicnya belum bisa dapetin ke arah Hajirin. Tapi dengan satu momen dari Kiboy. Mereka memaksa untuk teamfight, bahkan Kiboy yang harus tenggelam. Satu momen kill dari Joshua kembali. Joshua kembali, sedangkan di balik sana Joshua bakal coba dimakan oleh Sans. Satu, Garote dan Soliter bisa dapetin Joshua, jangan lupakan itu. Untungnya masih jauh, bayangin kalau itu dekat, itu bakal bisa dimakan sama Sans. Wah, tapi itu panjang banget ya. Pertukaran-pertukaran yang mulai terjadi antara kedua belah tim. Oh my god, kombinasi. Sengaja trapnya ditaruh di tengah, dimakan sama Hajirin, tapi Hajirin nggak expect kalau ternyata ada yang standby untuk Deadly Magic di sana. Wah, dan keuntungan langsung kerasa banget sih ini untuk Onyx. Karena kan poin-poin eliminasi akhirnya bisa dipegang juga karena sang jungler Kyrie ya Om. Yap, yang tadi masuk ya, dengan space escape-nya dia juga buat bisa dapetin 1 poin kill. Jangan lupakan bahwa farming dari Kyrie juga ini dibantu sebenarnya dengan Sans tadi. Jadi lebih mempercepat lagi untuk dia bisa mendapatkan buff demi buff. Iya, kan sih sangat ke-distract ya. Dari tadi untuk teamfight yang jangka panjang, ada banyak trap, ada banyak arrow juga yang akan memberikan efek stun tambahan. Dan itu cukup berimpact. Tapi di sini, Joshua dengan penggunaan Esmeralda-nya ini kita udah sempat lihat kan Om sebenarnya. Semengganggu apa. Tapi di game ini apakah Esmeralda ini akan jadi ancaman dan untuk siapa? Ancamannya ya sebenarnya dari team fight-nya ya. Bisa menjauhkan pemain Onyx yang lain yang sekiranya dibutuhkan buat bisa kendal damage. Contohnya misal Sans atau Kyrie-nya bisa di zoning dengan Esmeralda. Cuman di sisi yang berbeda Esmeralda lawannya juga Freya nih. Tapi ada satu catatan Om, Om habis ngomongin Freya, lihat di RRQC nggak ada sama sekali anti regen. Jadi Freya dari Kelra masih bisa tantrum sebebas-bebasnya. Tangan ya. Gak ada anti regen, lihat. Mau War X juga nih dia. Dan tadi turtle kedua juga udah kelihatan ya, saya bisa join dengan bebas. Arthur! Deadly Magic dan Arthur! Harus tenggelam kali ini mencoba untuk mendapatkan absolute damage tapi tak mampu. Langsung Deadly Magic yang instant kill, melahap seorang Said di depan sana oleh seorang Lutfi. Damage-nya terlalu sakit, akhirnya pukul mundur ke belakang. Hajirin menenggelamkan Sans tapi nampaknya gagal. Bahkan Said yang harus mundur ke belakang dan Kelra masih tantrum. Nggak ada yang bisa menghentikan. Tanpa adanya anti regen, Kelra bebas untuk tantrum seperti anak nakal di belakang sana. Waduh, tapi itu posisi dari Arthur yang ternyata ke-reveal sama Kyrie cukup menyeramkan ya. Karena langsung bisa dapetin damage dealer utama. Dan ini menjadi kedua kalinya Arthur sudah tumbang di dalam game ini. Perfect turtle, Nevin, jangan lupakan itu. Yep. Ya, sekali lagi gak banyak poin kill ya yang kita lihat juga, tapi sangat terstruktur nih untuk Onyx. Di mana mereka berhasil untuk mendapatkan core yang mereka butuhkan tadi dari RRQ yaitu Arthur. Arthurnya tumbang ya, artinya mereka harus mundur semuanya. Plus lagi bisa di zoning karena kehadiran dari Kiboy dan juga Kendra. Nah, sekarang Kiboynya juga kayaknya bakal memberikan kejutan gak sih? Tapi ternyata terlewat begitu saja. Demon Knight akan keluar dan Kiboy dalam masalah, dalam ancaman. Oh, Kiboy. Bakal menjadi target utama tapi Kiboy tidak bisa diselamatkan karena Demon Knight berhasil mendapatkan point kill yang sangat mahal dari Kiboy. Flicker telah terpop up. Lumayan mahal yang diberikan oleh para pasukan dari tim RRQ dari hilangnya Kiboy. Iya ya, Abyssal Arrow yang connect lagi. Tapi rencana sebenarnya dari Kiboy itu apa sih Om tadi? Cuman mau nge-reveal positioning dari RRQ juga dan kalau bisa dapetin sesuatu kan. Cukup lumayan Trapping ya. sebenarnya ya, trapping. Tapi yang tumbang itu Kiboy. Hanya kan Roamer juga memang ya kita tahu untuk di awal-awal ya Roamer mungkin fungsinya ya untuk bisa membuka visibilitas buat teman-teman yang lain. Tapi flickernya yang mahal sih Om. Oke. Lumayan mahal, lumayan kebuang juga tapi kalau kita lihat ya. Oh, Deadly Magic lagi. Wow. Ini kombinasi yang menarik antara Garote, Soliter plus Deadly Magic. Jadi eksekutornya bukan di Selena Om. Bukan di Soliter, tapi bener-bener masih di Deadly Magic. Iya. Aku kira udah bebas sih tadi. Oke, kena Selena nggak akan tumbang langsung. Langsung dilamar, ada Harley datang. Ini cincin aku. Iya ya. Wow, dan sekarang ini bakal jadi bahaya sih. Karena nggak ada posisi aman berarti buat RRQ Demon Knight. Deadly Magic instant kill, balas dendam dari Kiboy membuat Demon Knight kali ini tidak mampu untuk bisa berhasil nge-dodge Deadly Magic yang dimiliki dari seorang Kyrie. Sedangkan depan sana Kiboy menutup dua pemain berpasukan dari tim RRQ. Mereka kehilangan satu member kembali dan tantrum dari Kalra. Membawa para pasukan dari tim RRQ semua ke arah belakang. Masih belum memiliki anti regen. Dan akhirnya Deadly Magic masuk bersama dengan adanya Arthur di depan sana yang harus meledak. Sakit banget Deadly Magic. Satu persatu akan
akan menghabiskan. Semuanya udah mulai ngerasain efek dari dilamar. Tapi lihat Kairi masih pengen coba lagi tadi. Apakah apa yang harus dilakukan nih oleh RRQ dengan 7.000 ketinggalan gold? Ya mereka butuh sesuatu untuk bisa membuka di area depan, which is mereka masih belum punya. Kayak saat mau masuk pun sulit. Joshua bakal kena Deadly Magic juga bisa tumbang, dan masalah utama dari RRQ Hoshi sekarang adalah mereka kehilangan vision mereka untuk di jungle mereka sendiri. Gak ada yang berani untuk buka dan terkaman dari misal arrow yang sangat berbahaya. Gak ada jungle om, Iya. gak ada laning, Ini susah banget buat gak ada mereka. semua nih Vin. Iya ya, karena mungkin harapan mereka dengan Esmeralda ini ya, yang memang bisa pegangin lebih dari 1-2 player. Tapi Oke. udah terbukti tadi ya, Dilamar Kairi. bisa dilamar, bisa langsung hilang. Dan sekarang conceal play. Oh, dimakan. Petrify, for nothing. Hajirin tidak ada Petrify kali ini, lihat saya dari Ya, Sor mereka- karena masih tatrum di belakang sana. DPS masih belum cukup, tanpa adanya Shuriken, permasukan dari tim RRQ. Mereka nggak bisa menghentikan pergerakan dari Sor karena bahkan lihat Hajirin mencoba untuk mandiin permasukan dari tim Oni tapi tak mampu. Bahkan Lutfi yang akhirnya melahap dengan dinonya. Wah, Dan di depan sana para pasukan dari tim RRQ. Mereka benar-benar gak bisa mengurangi darah yang dimiliki dari Kera. Ternyata ada Shuriken balik lagi Devin. wah, sakit banget dari segala sisi. Dan sekarang wave ini untungnya masih hadir untuk RRQ. Joshua. Dapatkan instant kill. Joshua di depan sana. Seorang Esmeralda harus tergeletak lemas tak berdaya. Bahkan di hadapan para pasukan dari tim RRQ. Lutfi tidak pulang. Dia ingin memastikan di mana turret era bottom lane didapatkan oleh para pasukan dari tim Oni. 10.000 gold difference. Wah, 10.000 di menit yang ke-11. Semuanya bisa dimakan oleh Onyx. Dan kita melihat ini Kelra sih udah aktif ya. Udah tantrum banget dan karena udah 10.000. Selamat. Ada bagi-bagi GoPay. Kalian tinggal scan langsung aja sekarang. Ya, buat Oke. 100 orang tercepat, buruan. Langsung ya guys ya, 100 orang tercepat saja, jadi langsung aja scan. Nah itu dia, ayo angkat handphone kalian. Ayo pacarnya suruh angkat handphonenya. Nah gitu ya. HP kedua, HP ketiga, keluarin semua. Iya benar-benar, bagus-bagus, standby semua, angkat handphonenya. Oke, tapi sekarang ini posisinya udah sangat tidak bagus ya untuk RRQ. Wah. Celah apa lagi nih Om yang tersisa sejauh ini? Ya celahnya ya nunggu ada salah sekarang dari Onyx ya. Yang cukup jarang kita lihat. Karena Kairi sudah menyelesaikan juga Holy Crystal. Digabung dengan Divine Glaive, ada Genius One juga di sana. Jadi pengurangan bagi defense yang sangat-sangat besar sekali. Dan wow, ini sebenarnya dari RQ, ya kita melihat mereka seakan-akan tinggal menunggu waktu sih di area base mereka. Iya, Magic Trinity udah keluar dan di game kali ini, lihat di mana Kairi. Gak keluar-keluar, diem baik. Dia nunggu loh itu. Dia nunggu. Arrow-nya kena, space escape langsung ke depan. Iya makanya dia diem, dia nggak muncul. Dari tadi kita lihat Lutfi, Kelraki Boy. Lutfi, Kelraki Boy, Sans. Udah gak ada tuh Kairi making moment kecuali Aduh. eksekutor dari itu dia Deadly Magic masuk. Dilakukan double stun dari seorang Lutfi. Mundur ke belakang, meladang dari side, gak bisa berbuat pelajaran bahkan Kelra. Udah mulai tantrum tapi masih bisa bertahan di depan sana. Lele dari seorang Sans gagal mendapatkan Hajirin. Tapi ingat Garrot dan juga Solitaire. Deadly Magic kembali dikeluarkan begitu saja. Seperempat darah. Hajirin memilih untuk mundur ke belakang. Target mereka menuju ke arah base turret. Tidak ingin menyelesaikan game ini. Pada pasukan Kiboy! Dapat tidak stun dan fokus menuju ke arah base turret. Onyx! Berhasil mendapatkan game pertama di Royal Derby. Dua-duanya punya early snowball, dua-duanya punya hero yang akan sangat galak di era early game. Tapi ada satu yang gak dimiliki oleh sang lawan, Onyx. Mereka bisa nge-finish semuanya, kombonya semua berjalan dengan lancar. Tidak ada yang tersisa. Ada combo. Mereka harus bisa mainin balance mereka dengan menabrak menggunakan chip. Plus mainin cloud-nya biar bisa sampai ke lane. Iya. Mau gak mau ya lane game. Oke, menurut Nevin gimana? Aku cukup suka dengan draft dari Onyx sih buat di game ini kalau kita ngomongin ke arah team fight ya. Karena aku Yep. rasa sekarang team fight ini lebih pegang pengaruh yang besar. Sedangkan oke, chip menarik juga. Tapi aku lebih suka kalau misalnya ada team fight yang pasti atau efek sisi yang lebih besar AOE dibarengin dengan chip ini. Tuh, oke Kalau dan mau Wak? aku ke Onyx sih pastinya buat game yang kedua ya. Melihat tadi Tenisla bisa nutup nanti pergerakan shortcut dengan ground point. Alright, oke. Mari kita saksikan. Apakah Royal Derby kali ini akan didominasi oleh Onyx? Atau bahkan RRQ yang mau ke game yang ketiga? Let's go to the lane of down. Ya, selamat datang di dalam Land of Dawn. Masih dengan Royal Derby kita antara Onyx dan juga RRQ. Dan pastinya dengan hero yang sama nih di arah junglernya, tapi beda posisi. Nah, Hirara dan juga Harley. tuker ya. Buat kedua hero-nya.
Tapi bicara soal bagaimana laning dari kedua marksman-nya, Kelra ini punya daya gedor yang lebih besar. Kalau secara output damage-nya buat di early game dengan quick draw yang bisa dimainkan. Apalagi kalau cuman single target ya, cuman Cloud yang kena quick draw. Waduh, sakit betul loh. Iya sih. Dan ya memang kalau untuk di arah early game ini juga kita akan memperhatikan duo mid-nya. Seagresif apa mereka bisa bergerak. Karena itu akan sangat mempengaruhi nanti buat Turtle yang pertama, terutama juga untuk menekan power dari teamfight RRQ. Oh, bakal teamfight di depan sana. Bakal coba dapat satu poin ke Said. Dengan first blood oleh Kyrie. First blood yang menurut kita cukup mengagetkan. Karena ngomongin Said malah harusnya bisa menyelamatkan Cloud nanti atau memberikan pressure dari gold lane ya, Nevin? Iya ya, setuju sih. Jadi memang ini satu celah yang dilihat sama Onyx tuh bisa langsung dipunish segitunya. Makanya RRQ nggak boleh kasih celah lagi, tapi Joshua. Oh, Joshua tidak boleh menjadi poin kill yang kedua. Kalau Joshua ter-take down dari awal, dia kehilangan momentum. Sedangkan dia dibutuhkan di saat ada retribution, Nevin. Iya, tapi dengan dipukul mundurnya seorang Joshua aja, aku rasa ini udah jadi impact yang besar buat Turtle loh. Yep. Karena berarti dia akan lebih susah buat masuk dan bikin momen ya Om. Ya, apalagi Joshua belum level 4 ya, harus tunggu dulu. Dan kita bisa melihat bagaimana kombinasi yang dilakukan oleh Onyx lagi-lagi terjadi itu tadi. Kena Infernal Torrent 15 ditarik dengan Ancient Seed dan ditembak dengan Sun. Iya, dan sekarang Sas juga udah mulai aktif nih mencari target selanjutnya. Lagi-lagi ke arah Joshua, tapi dipegang Turtle oleh Demon Kite. Oh, terdeteksi dan itu dia Lutfi! Menuju ke arah Joshua, muncul take down depan retribution from Kyrie. Berhasil mendapatkan, jadi balaskan dengan adanya Kipai. Red of Riot mengunci Hajirin untuk tidak bisa maju lebih dalam lagi dan bahkan tidak bisa kabur. Akar rumput yang bergoyang kali ini. Wah, tapi ini RRQ juga dibuat gak bisa bergoyang sama sekali ya. Karena semuanya dikejar, semuanya dihabiskan. Bahkan termasuk Purple Buff. Di zoning up, Purple Buff dihantam. Begitu saja dan bakal berpasukan dari tim Onyx kali ini. Mereka gagal memang mendapatkan, tapi lihat Demon kayaknya nggak dapat Purple Buff. Dan Harley loh. Di Dino ya. Karena di Joshua tuh. Jalan-jalan dengan Purple Buff. Tapi ya memang itu jadi satu hal yang sangat menguntungkan buat Onyx-nya. Karena nanti akan menutup potensial buat Demon Kite juga. Nah, sejauh ini dengan 3 poin kill dan 2000 pukulan dari Onyx. Ini masih wajar atau udah mulai bahaya nih Om? Ini menurutku di sinilah kita melihat bagaimana DNA dari Snowball itu beraksi ya. Early Snowball adalah ketika satu turtle bisa didapetin dengan DNA tersebut plus ambil lagi satu buff. Mereka unggul sangat jauh sekali. Dan sudah tinggal ya tidak perlu membuat kesalahan, nunggu-nunggu aja. Dari RRQ pasti akan ketinggalan banyak kan. Langsung dilahap oleh Joshua, Lutfi dan Chokan dapat secara instant kill. Membawa 5 orang untuk bisa menutup jalan. Dan bahkan Onyx di depan sana bisa pulang kah? mencoba untuk menutup. Untuk Joshua tidak bisa pulang. Memaksakan keadaan. Damage dari Red of Riot masih terlalu kuat untuk Joshua bisa dimakan. Tapi Kyrie masih mau lebih. Poin kill akhirnya didapatkan dari Kyrie. Hilang terting dan dimakan Demon Kite. Kiboy mau tidak mau harus mundur karena damage-nya yang kurang. Balik lagi damage yang tidak cukup. Malah mendapat kerugian dan out of nowhere steal dari EXP Scavenger di tengah dari Stans. Wah. Oke. Tapi kalau ngeliat dengan apa yang terjadi ya fokus dengan tim fight tadi. Aku rasa ruginya kerasa sih. Lutfi dan Kyrie ini jadi 2 orang yang harus tumbang Om. Ya, menurutku juga kayak dari Kyrie-nya pun sebenarnya kayak cukup memaksakan ya. Iya. Buat bisa dapetin poin kill tadi. Tapi ya secara Onyx itu sendiri mereka harus bisa mereset melihat kehadiran dari turtle yang kedua. Yang kembali lagi ini bisa mereka setup dengan cukup enak sebenarnya. Tinggal melihat dan menjauhkan Said. Jangan sampai itu ada di area dari Onyx. Atau bahkan Said yang sengaja dibuka shortcut. Kita bakal lihat di depan sana. Dilahap, ditelan bulat-bulat. Target dengan Said. Instant kill di depan mata. Kiboy. Flicker for defensive dengan adanya World of Threat dipegang. Dan di depan mata ada sosok senjata. Lutfi. Lancat menargetkan menuju ke arah Hajirin. Dan dipukul mundur kembali untuk berpasukan dari tim RRQ. Shortcut belum terbuka. Malah mereka yang harus terusir. Iya, dari itulah rasa atlet lompat jauh karena tiba-tiba langsung ke belakang. Hajirin yang justru menjadi target dan nge-trigger satu clicker juga. Jadi satu hal yang bagus dan switch laning yang dilakukan oleh Onyx akan memberikan space tambahan bagi seorang Kelra supaya early snowball yang tadi kita bahas ini bisa lebih cepat didapatkan ya Om. Nah, jangan lupa tadi ada Kelra juga yang join ya. Jadi secara kuantitas pemain sebenarnya Onyx jauh lebih besar tadi untuk di area dari Turtle. Dan sudah mulai ada switch lane sebenarnya. Bagaimana Lutfi sudah berada di bottom lane dan top akan diambil oleh Kelra ternyata. Dapat ya, dan di bagian bottom lane belum ada pertukaran sejauh ini. Tapi tetap power dari saat ini nggak boleh di underestimate. Dan wow! Ini langsung ada MPLX Restreamer. Ada Bang Kumis.
Dan ada Bang Dirau. Wah, ini lihat ada tim di depan sana. Keyboy pun ter-take down. Dimakan masih malam untuk berpasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk menghentikan 2 pemain, tapi untungnya ada healing for everyone. Bang Kumis hilang. Kemana dia? Bang Kumis! Konsil dia. Bang Kumis! Wah, ada baik tuh orangnya. Aksi tambahannya Bang Kumis ya. Oke, tapi sekarang nggak cuma Bang Kumis kayaknya akan ada menghilang. Shortcut! Tapi kali ini masih ada flicker for defensive untuk Suns. Shortcut dari Said. Memang tepat, tapi ternyata masih ada skill escape. Itu yang nggak bisa diselamatkan. Ya, aman dan bahkan dari Suns-nya nge-cancel. Untuk Said bisa pulang. Ini ya menyebalkannya Novaria Nyebelin dengan banget. vision dia. Nyebelin banget. Aduh! 3 Lethal. point! Berhasil didapatkan oleh Suns. Nyebelin banget. Astaga Suns. Astaga. Yap, sebuah Astral Spill dan Lethal Ignition Wah, tadi. dikunci Hajirin. Dikunci Hajirin. Itu sandwich. Benar-benar luar biasa. Sandwich generation membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil mendapatkan 1 point kill di tengah sana. Nah, dan Wave Minion ini udah bisa kedorong banget juga ya di bagian bawah. Ngasih space supaya Turtle Perfect akan menjadi Turtle. perfect Turtle. Lagi. Lagi. Tapi itu bukan Lethal sih, Glowing One tadi. Glowing ya? Ya, ada pesan Glowing tadi. Tapi ya, sangat-sangat membuka potensi untuk Onyx sekali lagi dengan snowball yang mereka bawakan. Sudah mulai berasa juga Kairi di level 10 menginjak level 12 pastinya. Cooldown time yang bisa dimainkan akan jauh lebih cepat untuk bisa mengincar ya pemain-pemain belakang milik dari RRQ. Tapi target untuk Demon Knight sekarang nih Om. Kalau misalnya bisa cari satu player siapa target paling Paling optimal, paling Suns. optimal? Suns. Tapi jauh banget ya sih. Yap. Karena jujur ya, kenapa nggak bisa bilang yang depan-depannya? Waduh. Karena itemnya belum selesai. Aduh, Arthur hati-hati. Itu dia yang sangat mengerikan dari para pasukan dari tim Onyx. Lihat, Suns. Ini benar-benar lempar batu sembunyi tangan. Iya, jujur Arthur ini dari tadi, dari game pertama ya, jadi korban mid laner. Kena Selena, sekarang kena Astral Sphere. Gak bisa lepas pandangan dari seorang Suns-nya. Dan ini yang membuat semakin sulit untuk bergerak. Jadi Said pun kalau misalnya ingin ngebuka team fight di posisi kayak gini nih Om, ketinggalan 4.000 gold, apakah itu tetap menjadi keputusan yang bijak? Harusnya tahan dulu sih ya sebenarnya. Karena kita pernah melihat kan, Geekfarm kalau nggak salah, kebuka 3 kali, kayak lagi ketinggalan. Dan itu membuat mereka juga harus kalah dari gamenya. Karena mereka nggak punya item. Emang lagi-lagi tuh lihat tuh. Lempar batu sembunyi tangan. Habis lempar batu dia ngumpet. Hilang. Habis Hilang. lempar batu dia kabur mundur. Ya jangan lupa nih ya, Dikejar. Suns bahkan bisa jadi kayak striker kedua gitu loh. Dikejar juga nggak nyampe om. Ngumpet di belakang jauh banget. Keluar map juga bisa Bang Oki. Keluar map bisa. Kadang ngumpet di brawl. Waduh, jauh juga jauh kalau tuh. itu kejauhan ya, nyebrang. Dan di sini yang dia menghanyutkan menurutku nanti Kelra juga bisa menjadi tambahan power damage lagi ya. Yap. Dengan item yang dia udah pegang, ada Maleficent juga. Range-nya makin jauh nih Om berarti buat sekarang. Ya sangat sih. Terus setup tadi bahkan kan dia ngandelin endless battle kan. Ya. Jadi ada extra true damage yang diberikan dari Protect dia. Setelah menggunakan quick draw dan ya ini dicicil habis-habisan RRQ. Dan untungnya mereka masih menggunakan Rafaela sebenarnya. Jadi masih ada healer di sana. Oke. Kita lihat siapa yang akan coba di surprise kali ini. Oh dicari Keyboy lihat tuh. Iya, dicari sama Keyboy dimanapun Said berada. Semua pintu ditutup sama Keyboy. Diikat pakai akar baik-baik dan membuat para pasukan dari tim Onyx kayaknya agak lebih aman ya. Lagi dan lagi nih orang. Iya kata Joseph kok aku terus sih. Iya soalnya badannya gede. Iya, mana lagi stuck penuh ya. Itu yang makin membuat Joshua sih mangsa empuk sebenarnya. Karena pergerakan dia juga nggak terlalu cepat, tapi fokus kita adalah Lord yang sekarang sedang coba untuk diamankan. Dia terus welcome. Tapi udah Trinity dan bakal coba dimakan di depan sana. Damage terus lagi dari Keyboy. Red of Triad. Gak tumbang? Memang kali ini Keyboy menjadi all-in tapi lihat gak tumbang shortcut dikeluarkan. Arthur menuju ke arah belakang. Damage dari Kelra terus sakit. Arthur tenggelam oleh Kelra. Tertembak kali ini dan bahkan di belakang sana Suns ditarget oleh para pasukan dari tim Araki dan Kakal. Suns still survive, Keyboy still survive. Tidak ada korban jiwa dari tim Onyx. Oke, sekarat iya, tapi tumbang kayaknya itu bakal jadi beda cerita buat Onyx. Karena bahkan mereka sekarang masih mencoba untuk ngedapetin ke arah Lordnya, RRQ. Mereka udah coba Buset. semuanya. Awas, awas. Oh, oke. Bisa-bisa dia nggak jadi recall buat ngambil Purple Buff. Penjahat. Jujur jahat sih. Jahat banget Novarianya bener-bener. Iya, masa ini baru early game ya? Coba kalau di arah late game ini lebih menyebalkan lagi berarti. Tapi ya dengan Lord yang diamankan,
Ini seakan-akan menutup jendela dari RRQ perlahan gak Om? Sangat sih, sangat-sangat. Kayak mereka udah ke-pressure kan, beda item juga berasa karena mid laner dari RRQ ini bukan yang tipe damage gitu ya. Tapi lebih ke util, lebih ke men-support teman-teman yang lain. Sehingga dari RRQ, dari item yang kita lihat, ini hanya akan mengandalkan Cloud dan juga Harley. Iya, padahal tadi ya kalau kita ngomongin kuantitas, itu kan pas tuh timingnya respawn, masih ada shortcut dari chipnya, bisa masuk, jadi lebih unggul bisa dibilang. Tapi karena ketinggalan itemizations yang udah sangat jauh, ini impactnya jadi jauh lebih minim daripada yang seharusnya. Yep. Dan Onyx dengan Lord yang berjalan seperti ini, defensif dari RRQ sekuat apa Om? Kayaknya nggak terlalu kuat ya defensifnya ya, karena ya, ketinggalan item yang menjadi PR. Yang kedua shortcut dibuka pun siapapun yang masuk. Kayaknya ngendal damage masih kurang. Buktinya tadi Sans waktu dikejar masih hidup di belakang tuh sampai tarat. Iya, Sans sih belum tumbang sama sekali ya sampai sekarang meskipun tadi dalam posisi yang lumayan terancam. Awas Arthur. Arthur, hati-hati Arthur. Hampir aja kena. Lempar batu dari Sans kembali. Dan menuju ke arah hall defense terlebih dahulu. Tapi ada satu kesempatan untuk para pasukan dari tim RRQ di arah bottom lane. Mencoba untuk bisa mendapatkan holy defense walaupun kayaknya stuck. Minionnya nggak cukup ya. Iya. Ini bukan lempar batu lagi ya, bata. Oh dimakan. Kali ini Keyboy menjadi target utama. Tapi itu yang diinginkan Keyboy. Keyboy menginginkan makin dekat dengan para pasukan dari tim RRQ untuk bisa menguncinya. Dan saat sekali ini berhasil mendapatkan Demon Kite. Lempar batu sembunyi tangan. Wah, ini akan langsung mundur lagi dan langsung cari lagi target selanjutnya. Tapi Said ketahuan berarti, Conceal dimainkan. Said mau coba dikejar habis-habisan. Gak ada jalan pula ada Said. Still survive. Ketenangan dari Said membuat dirinya berhasil selamat dari kejaran sang landak. Untung dia chip ya. Iya, pasti ada Y-Walk tadi ya. Iya. Untuk bisa berpindah tunnel juga. Tapi udah kelihatan sih bagaimana dengan Onyx yang ketika mereka bisa pegang kendali dengan Lord yang dijalankan, ini efeknya susah banget buat di defense karena Astral Eco, area of effect yang besar juga dan bahkan Kelra yang udah mulai ikut campur, ini jadi masalah ya Om. Ya, dan gak cuma itu Nevin sebenarnya ya. Ada anti region banyak loh buat di Onyx. Ada di Kairi, ada di Kelra. Terus juga tadi Sans kan first itemnya dia ada glowing. Jadi ya ini cukup untuk meredam Hajirin nih, biar dari heal-nya sendiri tidak terlalu efektif. Nah maksimal ya. Iya. Tapi tiba-tiba Keyboy juga punya. Waduh. Repot juga, terlupi juga. Iya, Rafaela sedih ya jadinya. Ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi sekarang masuk ke arah Lord selanjutnya. Joshua masih sangat berusaha ya untuk bisa memakan satu player. Tapi yang paling realistis nih, yang bisa dimakan siapa Om sama Joshua? Belum sih. Kayaknya kalau memang mau makan satu ya, paling realistis. Masih di Kelra atau Sans. Nah ini lihat untung kalau Joshua kecil enak kan dia masih bisa ngolongin batunya yang dilempar sama Sans. Kalau Iya. gede, Kalau gede itu dia repot, pasti terus. kena mata di ujungnya. Sedangkan Joshua juga bakal coba untuk makan Keyboy lagi. Didekatkan oleh Arthur dengan berbahaya dan itu dia. Shotgun dikeluarkan. Joshua ter-take down di depan sana berpasukan dari tim Onyx. Mereka kehilangan lotnya. What a retribution from Demon Kite. Tapi sayang sekali Demon Kite harus terkena batu. Dan mencoba untuk dihidupkan kembali dengan adanya sosok dari Arthur untuk bisa melakukan defense terhadap PS yang dimiliki dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk mendapatkan satu PS turret dan bahkan Lord di arah bottom lane memang sudah muncul. Tapi akan segera diselesaikan dengan sangat cepat. Iya langsung ditarik, bahkan nggak perlu ditarik mundur lagi ya sama Onyx. Langsung diselesaikan di depan mata dari RRQ dan wave dari area mid. Ini Masih. juga kayaknya mau dimaksimalkan sih Bang Oji. Wah bakal dimakan sih best turretnya ini Arthur karena nggak bisa nahan damage harusnya. Dan itu dia battle mirror damage mundur ke arah belakang. Clear yang sangat cepat dilakukan oleh Joshua. Setidaknya nggak ada best turret yang pecah supaya mereka nggak ada wave super minion. Iya, tapi ini memperpanjang nafas juga dari RRQ, ngasih mereka kesempatan. Jadi meskipun emang akan masuk ke arah late game, tapi setidaknya di late game nanti itemizations dan gold udah nggak jadi faktor penghalang. Demon Kite setidaknya memberikan nafas untuk para pasukan dari tim RRQ. Tapi sebaliknya Onyx tahu RRQ lagi cari nafas itu. Jadi mereka mau lebih cekek lagi game ini. Iya, dan emang tadi untuk Joshua mau nggak mau ya dapetinnya ke arah Keyboy dan ternyata damage-nya tadi lumayan cukup untuk langsung nge-drain. Meskipun nggak tumbang. Yep, dan Physical Trinity baru selesai ya untuk Kairi juga karena memang ke pending tadi. Satu si Albert sempat dibeli dengan Kairi. Jadi sebuah kerugian dari Lord tadi berhasil untuk dibalaskan dengan cukup cepat juga dengan clear Lord. Dan lihat bagian bawahnya, itu tadi katanya nggak pulang loh padahal dia sekarat ya.
masih bisa nge-regen dengan sangat cepat berkat ya Endless Battle yang sudah dibeli dari First Item bahkan buat Iya. Endless Battle. Damage deal Suns nih paling tinggi nih. Oh iya. Beda 20.000 dibandingkan dengan Kairi. Tapi berarti dua teratas sih memang dipegang oleh Onyx. Sebegitu besarnya damage yang bisa mereka kasih. Tapi sebegitu mengerikannya juga untuk RRQ ya. Karena posisi dari Said yang tidak diketahui itu bisa jadi masalah. Aduh. Aduh. Sweeper jangan mencuri, tapi kali ini Suns yang mencuri. Lagi-lagi lempar batu semuji tangan, berhasil mendapatkan purple buff. Luar biasa kalkulasinya. Dan kalau bisa dibilang Demon Cat juga mungkin gak expect akan hal tersebut. Iya sih. Siapa sangka. Said juga tadi gak nyangka ya. Digagalkan recall 2 kali. Sampai tumbang. Dan sekarang dari Onyx juga masih dalam upaya untuk bisa menembus lebih dalam. Karena bukan jadi hal yang mudah banget juga sih buat mereka ya Om. Ada beberapa faktor yang menghambat untuk mereka menyelesaikan game ini. Ya, tapi minimal sekarang dari RRQ-nya ya mereka cukup lah untuk bisa menahan Uli Snowball Iya. yang sudah diberikan dengan Onyx juga. Dan ya kita tidak boleh melupakan power dari Raphael itu sendiri. Ketika ada yang tumbang, nanti misalnya Arthur tumbang, tapi damage yang diberikan sudah cukup untuk bisa dapetin 1. Masih bisa di-resurrect nanti. Tapi Said sih, ini poinnya ada di Said. Kalau mereka mau balikin semua keadaannya, ini Said gimana caranya dia bisa ke belakang, tiba-tiba dapetin Kalra, tiba-tiba dapetin Suns. Karena front to back di depannya itu front linernya terlalu kuat, dan udah pasti di depan dong. Lupi nggak takut untuk ditumbangin, Kimoy apalagi. Tapi kalau tiba-tiba ada Suns sama Kalra di geng di arah belakang pakai Said, itu poin yang mahal sih untuk RRQ. Iya, dan benar karena kalau untuk masalah bagian depan, ini udah tugasnya Joshua nggak sih? Yang punya Detona's Welcome, tapi sekarang Waduh, shortcut telah dibuka. Oh, Tapi nampaknya berpasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk mendapatkan poin kill terlebih dahulu sebelum mereka menuju ke arah Lord Demonkite. Menargetkan ke arah Lutfi tapi masih terlalu kuat di depan sana. Sedangkan Said Sakratul Maut. Lutfi mencoba untuk muter dan itu dia penalti sound. Berhasil mendapatkan 1 tapi Led berhasil dihindari. Said immortality-nya pecah. Lutfi mencoba untuk bertahan. Tapi nampaknya Said berhasil menggocek 1 batu yang dilempar oleh Suns dengan Asphalt Spear-nya. tapi masih sih ini Suns bermasalah banget ya di dalam game ini. Karena dia yang dapetin Lordnya juga kan pada akhirnya tadi. Dan bisa mengusir pastinya satu persatu pemain. Sekarang Kairi. Waduh, almost is never enough nampaknya untuk mendapatkan Kairi. Ya, masih bisa recall ya buat Kairi-nya. Tapi sayangnya memang Lordnya di sini tanpa Kairi nanti masuk ke base dari Arceus. Oke, mampu apa enggak kita bakal lihat. Karena Said ada standby di belakang penalti zone. Menuju ke arah belakang. Terlalu sakit bersamaan dengan Kalra, target utama mereka dan bakal meledak. Kalra ter-take down, Said pun juga sama. Tapi pertukaran kali ini 1 untuk 2. Membuat para pasukan dari tim RRQ masih bertahan. Wah, tapi itu tadi move yang di-request Bang Oji nggak sih dari Said untuk cari bagian belakangnya kameranya. Dan sekarang Sunsnya udah mulai dikejar lagi oleh Joshua. Kondisi udah mulai berbalik nih, keseret. Perlahan tapi pasti RRQ mendapatkan momentum mereka. Ya memang itu doang, Said untuk cari momen. Said cari momen ke belakang, Kalra, Suns langsung ter-take down. Tapi Kalra memang hilang, tapi Suns-nya langsung hilang. Iya, Late game lagi, Novaria lagi nih. bisa defense sebagai bot Novelia ya. Tapi ya itu dia yang dicari dari DNA konsisten sebenarnya ya. Bagaimana mereka bisa konsisten untuk meladeni tiap team fight yang dilempar oleh Onyx. Dengan heal, dengan resurrection. Waduh, retributionnya sedikit terlambat karena depan outernya itu masih pecah. Jadi mendapatkan vision mungkin mereka bisa main-main ke arah purple buff dari dimiliki dari seorang Kairi. Gede banget ya hitboxnya kalau ketemu Barats tadi. Iya, tapi kan balasnya first item tadi Guardian ya. Iya. Jadi enak lah dia. Bisa membatasi damage maksimalnya dari Asphalt Spear dan juga regionnya cepat. Nah, sekarang masuk ke arah menit 19, bahkan kita akan memasuki menit 20 untuk Lord selanjutnya. Dengan posisi yang sekarang bisa kita bilang udah mulai ngejar ya Om dari RRQ. Berarti ini waktunya juga kah untuk mereka mulai mengkontes lagi Lordnya? It's time sebenarnya, it's time ya. Tapi mereka harus main kolektif ya, dalam artian mereka mainnya bareng jalannya. Kayak Joshua di depan, di belakangnya ada Arthur yang bisa siap-siap masuk atau nunggu nanti. Oke. Pemberian shortcut dari si Said. Apalagi kita menuju ke arah Lord yang selanjutnya. 30 detikan. 1 tumbang, resurrection time kayaknya nggak cukup. Untuk bisa ikut team fight bareng sama Lord. Mungkin ada 4 versus 5 atau bahkan 3 versus 4 atau 3 versus 5, we never know. Kalau ada yang kecuali. Sebenarnya yang bisa ngorbanin ya, coba aja dari RRQ-nya mainin Arthurnya jalan sendiri. Karena kalau tumbang resurrect,
ada satu insurance sih yang bisa mereka pakai di late game seperti ini. Dan itu mahal loh, 60 second, 70 second. Mahal banget. Iya lah. Mahal banget. Dan Lord Evolve, Nevin. Iya ya, Lord Evolve ini nih yang akan menjadi penentu juga. Karena daya dobraknya akan sangat besar dan bisa di-follow. Entah itu jatuh ke tangan Onyx ataupun ke tangan dari RRQ. Tapi sekarang yang paling penting adalah momennya kalau untuk RRQ. Siapa yang bisa langsung nih mendapatkan ke bagian belakang. Karena distraction di arah atas juga muncul kan. Split push dilakukan oleh RRQ. Oke, dan berhasil dapetin satu turret inner di arah top lane. Dan ini, wah, poking damage-nya Suns sih nggak ini ya. Nggak ada habisnya ya. Terus-terusan. Terus-terusan dia lempar batu. Joshua bonyok, untung ada Hajirin dari tadi. Iya. Sangat heal kan. Efek support ini emang jadi pembuka jalan. Tapi ya dari Suns juga akan ngebuka beberapa visions yang terlebih dahulu. Dicari nih player-player RRQ yang belum show di arah mapnya. Dan belum mau untuk terlalu komit ke arah Lordnya karena mereka pun masih menunggu keberadaan dari Kairi. Oke, menunggu keberadaan. Waduh! Arthur yang kena. Itu sih bahaya ya kalau Arthur yang kena ya. Lihat, Said. Oke, dengan seperempat Kecil, darah. Informasi didapatkan saat split ke depan 11. Ini belum Arthur! Menuju ke arah belakang. Shutdown terjadi. Dan pasukan dari tim ini mereka berhasil mendapatkan Arthur. Meanwhile di depan sana, Lot berhasil didapatkan dari tim RRQ. RRQ masih bisa bertahan. Karena restoration harusnya bisa dibangkitkan untuk Arthur. Wah, tapi mereka akhirnya berhasil mendapatkan Suns yang dari tadi susah banget buat di takedown. Dan mendapatkan ke arah lure-nya juga tanpa kehadiran Arthur. Masih kuat gak nih Om? Nggak kuat sih, karena damage-nya nggak cukup ya. Tadi kita lihat Blessing duetnya yang memang nge-deliver damage yang sangat-sangat banyak sekali. Dan sepertinya Resurrection belum ready nih. Iya. Jadi Arthur belum ada ya. Jadi Arthurnya nunggu juga bareng sama Suns ya. Bener, nunggu aja nih. Tapi Evolve Lord ini bisa dibarengin dengan RRQ ya kalau mereka mau juga. Jadi jelasnya akan bisa memberikan buff tambahan damage ke siapapun hero yang dekat dengan Evolve Lord. Nah, baru bisa respon. Wah, dipakai. Tapi menurut gua agak lumayan terlalu terburu-buru. Sayang Bisa ya. buka sih, bisa Tapi buka mereka Saiz. bakal coba untuk melakukan NKM dari bottom lane. Detona ke arah belakang, memisahkan di depan sana. Damage-nya terlalu besar dari semua Demon Knight. Dan di belakang sana berpasukan dari Team Onyx. Mereka kehilangan dua best turret-nya. Harga yang lebih mahal dan bahkan RRQ membalikan keadaan. Wah. Royal Derby. Wow. Sesuai dengan namanya ya. Tidak ada yang mau tumbang, tidak ada yang mau merelakan apapun. Karena 20 detik aja sangat berharga kan. Makanya tadi Respawn pun dimainkan. Mereka sadar mereka punya chip. Langsung masuk lagi Arthurnya. Tapi untuk nge-end, ini masih ada defensive power dari Onyx ya Om ternyata. Betul. Dan game on-nya juga untuk RRQ nih sekarang sebenarnya. Karena melihat bagaimana balance draft yang mereka pakai ini berjalan dengan cukup bagus ya. Iya. Meskipun kita belum melihat kayak invite yang dilakukan dari Demon Knight ini berjalan kayak Kairi seperti game yang pertama. Masuk, kasih Dirty Magic, ada yang tumbang. Karena itu nggak bisa sama sekali. Sangat sulit untuk bisa mengejar seperti Suns yang harus di flicker sampai kan bukan shotgun di sampingnya. Poinnya dari Said. Kuncinya pokoknya sekarang ada di chip, ada di Said. Kalau memang bisa dapetin Suns-nya bukan dari shotgun-nya, nah mereka bakal bisa masuk. Tapi dengan pertimbangan ya, Suns ini jangan sampai punya battle spell flicker. Kalau dia punya flicker dia akan bisa kabur nanti. Nah ya. Karena tadi momen yang mengacak-ngacak Onyx terjadi karena Said buka konsil dan itu langsung ngedistract semuanya, langsung memecah fokus dari para player Onyx dan sekarang goldnya udah langsung rata lagi antara kedua belah tim. Tinggal bagaimana dari Lord selanjutnya dan lane jauh. Ini dipegang loh sama RRQ berarti. Dari tadi, dari dia nggak dapet di bawah, dia dapetin di atas sedikit demi sedikit. Dia coba korek-korek apa yang udah bisa dilakukan dan semuanya bingung di mana Said berada. Mau split nggak bisa, ngeri banget. Tiba-tiba nanti ada shortcut. Yap, dan ini dia untuk Evolve Lord yang sekali lagi sudah mulai keluar ya. Dan akan menjadi pancingan untuk RRQ, mereka bisa mancing. Ingat, mereka punya chip, ada satu yang defend, bisa dibukain shortcut dan endgame. Sangat-sangat possible dilakukan oleh RRQ. Ya, betul sekali. Demon Kacau di arah bottom lane, tapi itu bukan berarti Demon Cat bisa muncul di arah depan Arthur! Wow, Arthur! Cukup. Almost is never enough, minus 1 jantung dengkul udah mulai lemes. Para pasukan dari Team Onyx kali ini benar-benar berhati-hati lebih tepatnya untuk bermain di arah Lord karena Lord dipegang oleh para pasukan dari tim RRQ. Yap. Iya. Mata di Said. Dan siapapun yang nge-clear harus hati-hati karena bisa buka portal langsung. Dan kita udah sempat ngelihat ya satu Ada yang tragedi yang bisa saja terjadi kalau misalnya emang langsung ada portal yang dibuka. Yap, Oke, yap. ada show. Diberikan di depan sana ada show. Tapi bawa 2 wave loh. Oke, 2 wave. 2 wave. Langsungkah mereka mencoba untuk melakukan gaking. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx. Mereka sedikit demi sedikit di buying time dengan adanya Lord bergerak di atas
Tapi di bawah, para pasukan informasi terdeteksi. Damage-nya dimakan, satu pemain kill, Lord didapatkan. Kipai di depan sana berhasil memakan Joshua. Tapi para pasukan, out of nowhere, double kill! No way! Out of nowhere! Dan cuma bisa membangkitkan satu. Cuma bisa membangkitkan Joshua. Sedangkan damage mereka itu ada di Demon Kite. Keputusan yang sangat bagus bisa dibilang untuk bisa mengejar dan ngedapet dan poin eliminasi. Karena akhirnya kuantitasnya bisa setidaknya mereka menangkan. Apalagi RRQ akan ngebawa Lord yang sudah sangat powerful di arah late game. Tapi surprisingly bisa dihentikan di tengah Om. Ya ini nggak bakal dikawal sama sekali ya. Tapi ya RRQ masih tetap menebar ancaman dengan hilangnya side dari minimap. Oke. Minus 1 jantung untuk kedua belah tim. Wow. Onyx iya, RRQ juga iya. Kita juga iya, MPL Arena juga iya. Dan sekarang memang jadinya sangat berat untuk Onyx untuk mendapatkan objektif Lord mereka sulit karena Wave Minion yang gak ada di pihak mereka. Untuk menangin team fight pun ini juga jadi tanda tanya ya, karena mereka emang harus nempel terus gak sih Om ini? Ya kalau mau nggak mau mereka harus dapetin tengah. Mereka paksa tengah. Ya, mau nggak mau, tapi itu kan nggak mungkin mereka lakukan kalau mereka maksa. Pertama Joshua, ya kan Joshua-nya tebel, damage-nya nggak cukup, immortality banyak. Iya, tapi ini hawa-hawanya Lutfi jaga kandang lagi ya. Ya, tapi harus, Ingat gak? Lutfinya juga harus hati-hati nih. Kalau sampai Iya. dia jaga kandang sendirian dibukain shot ke depan mukanya ada 5 yang keluar kan ya. Kacau juga nanti. Bedanya sekarang ada chip sih, itu yang Iya. bikin sedikit lebih Waspada ya. was-was. Gak bisa seenaknya, 27 menit. Kita bulatkan kan ke 30 menit Nanggung pertama gak sih hari ini. 33 menit gitu. Loh kok nanggungnya 33? Kan aku cantik. Wah. Tapi apapun bisa terjadi lah ya. Apalagi kalau misalnya trade di arah Lordnya ini nggak bersih. Dalam artian ada poin eliminasi tapi tukernya sama Lord. Yap. Nah ini berarti karena sudah menginjak menit seperti ini ya. Nah kita melihat bagaimana indahnya Rafaela sekarang. Kalau ada yang tumbang dari RRQ, hidupnya cepat. Iya. Gak usah nunggu 1 menit kan. Sedangkan dari Onyx itu kalau ada yang tumbang ya udah mereka harus tunggu. Menit bos, Dan abu-abunya lama tuh lebih bahkan bisa 90 second. 70 sih harusnya, 70-an. Konsil, Oke, konsil cari nih. dicari di mana Said berada dan gagal kali ini. Informasi didapatkan, muncul Said baru batang hidungnya doang, udah langsung dikejar abis-abisan oleh para pasukan dari tim Onyx. Dan untungnya gagal, jadi Said masih bisa bertahan. Menuju ke arah bottom lane, dipegang masih oleh RRQ dengan wave-nya. Said di Bubar. sana. Lihat tuh, si Keller langsung trapping recoil ke belakang. Satunya volley maple, kabur semua. Definisi kaget. Iya. Tapi kalau side-nya emang bisa di take down, map pressure-nya akan geser ke Onyx sih. Mereka punya Novario kan soalnya visionnya. Tapi mortality. Banyak banget waktu yang digunakan untuk bisa men-take down seorang Said. Iya sih. Dan sekarang Lordnya bakal coba untuk ditarik ulur dan side-nya udah kelihatan di info. belakang. Ada info satu kali ini di belakang ada Said. Mencoba untuk menarget siapapun, Detona menuju ke arah Lutfi. Target menuju ke arah Kera, lihat di depan sana. Said masih ada win of nature dan bakal Said. Immortality-nya pecah. Oh, no. Lihat di depan sana. Bakal coba didapatkan, mulai masuk dan Kairi. Kelleranya. What a retribution from Kairi. Bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil mendapatkan Said. Tidak mau tinggal diam. Sans bakal ngelempar batu ke depan sana untuk tidak bisa pulang dengan selamat dari para pasukan dari tim Onyx. Lihat, semua bergeser. Satu Lord membuat minus 1 jantung. Tadi minus 1 jantung untuk Onyx, sekarang minus 1 jantung untuk RRQ. Wah, dibolak-balikan nih ya kondisi jantung kita naik turun, tapi sekarang Lordnya akan berjalan di tengah bagi Onyx dan Wave Minion. Jujur, ini belum terlalu bagus di area atas. Mereka akan memilih untuk push dari satu lane aja kak Om. Bisa banget sih sebenarnya buat si Arthur ya dapetin top base turretnya. Tapi dia harus cepet juga, clear langsung recall. Oke, langsung menuju ke arah best turret. Dipecahkan begitu saja. Said kembali dihadirkan. Ingat, resurrection time gak bisa terlalu cepat. Mereka harus sabar terlebih dahulu. Dan bahkan dipaksa dengan damage yang diberikan. Terlalu sakit menuju ke best turret, Kiboy. Rate of Trade kan berhasil mendapatkan apapun. Winter Crown set the for this time. Dan bahkan flicker body battle lebih. Mengunci Hajirin, fokus ke arah base-nya. Dan langsung ada blazing duet from Arthur. Berhasil memukul mundur, tapi double kill didapatkan oleh Kairi dan Royal Derby. Wow. Didominasi oleh sang Raja Langit, Odi. Wow, 2-0 Royal Derby yang benar-benar menarik untuk kita saksikan. Karena 30 menit mereka tembuskan dengan total 30
memang power decision making dari Onyx pada akhirnya membawa mereka ke dalam kemenangan 2-0 dan tidak ada yang bisa menghentikan Suns sepanjang 30 menit. Iya. Sang Raja Langit masih menunjukkan dominasinya di Royal Derby kali ini. Wow, luar biasa sekali. Halo semuanya. Halo. Gimana kabarnya malam ini Upi? Baik. Baik, wah terlihat ya match yang cukup panas diberikan apalagi di game yang kedua. Upi, ada apa dengan game yang kedua? Apa ya? Mungkin hero sih mungkin sih yang buat jadi susah tadi. Hero dari siapa tuh? Chip. Dari Chip, Ya. dari Said. Ya benar, Said. Dari Said, cukup menyusahkan seorang Upi berarti. Semuanya. Semuanya. Oh cukup mengganggu semua teman-teman Onyx ya. Iya. Tapi kalau misalnya dari Upi sendiri, melihat roster RRQ yang sekarang, gimana Upi? Apa ya? Jago. Jago? Ya. Terus ada lagi? Enggak, jago. Jago. Ya. Kamu tahu gak sih karena ini adalah so far ya, ini tuh adalah game terlama untuk di musim ini loh. Kerasa gak tadi? Kenapa? Ini sejauh ini ya, ini tuh adalah game terlama di musim ini, di season 18. Kerasa gak tadi pas main di game yang kedua? Karena kan kalian saling tukar balas serangan satu sama lain. Kerasanya pas udah mau end sih tiba-tiba udah 30 menit. Waduh, tiba-tiba udah 30 menit gitu ya. Oke, luar biasa sekali kita bisa merasakan ya masih cukup panas di sini tapi sambil akan bergeser ke Kairi. Hai Kairi. Halo. Kairi, melihat di game yang pertama kamu lincah banget. Tapi dari Kairi sendiri, ini Onyx tuh emang suka pakai Harley atau gimana sih Kairi? Emang hero power aku aja sih. Kali, ya. Emang hero power dari Kairi aja, salah satunya ya. Ya betul. Cuman, Kairi inget gak kapan terakhir kali satu lane ataupun ngelawan Demon Kite? Kayaknya udah lama banget Terakhir ya? kali kapan ya, Pi? Udah lama banget ya? Pasti. JOF tahun lalu yang sama Bang Ler, masih sama Bang Ler. Gimana sekarang ketemu lagi? Kenapa? Sekarang ketemu lagi gimana? Makin galak kah atau gimana? Demon Kite-nya? Apa ya, sama aja sih, Sama aja apanya nih? sama-sama menang. Oh, sama-sama menang. Tapi ya mungkin sekarang dia masih adaptasi lah, karena kan bahasa Indo lumayan susah kan, nggak secepat itu buat belajarnya. Dan ya mungkin chemistry sama timnya juga masih belum full power. Belum full power. Mengingat memang dari Demon Kite sendiri katanya nih ya, dari Demon Kite sendiri tuh belum memberikan 100%-nya. Kenapa? Sorry, Dari kenapa? Demon Kite sendiri, katanya tuh dia sempat ngomong, sambil baca di sosial media, dari Demon Kite belum memberikan 100%-nya nih Kairi. Tapi kalau dari Kairi sendiri, apa yang perlu diwaspadai sih dari Demon Kite melihat gameplaynya di match tadi? Apa ya? Mungkin kayak pergerakannya kah, terus retry-nya atau gimana? Mungkin mindset dia, karena dia jungler yang sangat tenang. Dia bisa mikir walaupun lagi di pressure, di jungle, lagi dirusuhin dia. Ya dari dulu emang gitu sih orangnya. Dia kalem orangnya. Orangnya kalem. Ya. Ngomong-ngomong kalem, ngomong-ngomong tenang. Tadi sempat disinggung juga sama teman-teman casters bahwa salah satu kunci kemenangan dari teman-teman Onyx adalah ketenangan. Dari Kairi sendiri setuju nggak? Setuju. Setuju? Ya. Dan cara kalian biar tetap tenang gimana sih Kairi pada saat momen yang saling jual beli serangan gitu? Relax aja sih, relax. Tadi kita relax banget sampai Kiboy ketiduran tuh di game 1. Oh emang iya? Emang iya Boy? Coba ya Boy. Enggak. Tadi begini Boy, tadi begini. Tadi tangannya begini. Tadi di bus ketiduran dikit lah. Oh, tadi. Agak sedikit aja ya, sedikit ketiduran. Tapi kalau misalnya dari Kiboy sendiri gimana Boy? Match hari ini? Ya yang pasti matchnya seru banget lah. Apalagi game kedua. Ya draftnya Adi keren lah. Wow, draftnya Adi keren lah. Cuman kalau misalnya menurut Kiboy sendiri, kita ngebahas dikit soal Coach Adi ya.
Ada perbedaan gak sih RRQ yang dulu sama RRQ yang sekarang nih? Sama Coach Adi? Ya kalau menurut gua pasti RRQ bakalan lebih improve lah dari week ke week. Karena Demon Knight baru pindah juga kan. Baru belajar bahasa Indo. Terus Adi juga masih adaptasi lagi lah sama tim juga. Cuma pasti perubahan itu ada lah. Jadi kita tinggal tunggu momentumnya nanti lah. Tinggal tunggu momentumnya aja. Nah, ini kan Coach Adi masih ada nih di sini, masih bisa mendengar nih. Dari Kiboy mungkin ada yang pengen disalam-salam buat Coach Adi. Nggak tahu dia lebih pendek aja. Oh, itu perubahannya ya. Langsung kita lihat ekspresinya di sini. Oke, sudah tersenyum ternyata dari Coach Adinya. Tapi Kiboy, kali ini kalian sudah berhasil menang. Tapi besok hari kalian akan bertemu dengan Bigetron by Vitality untuk di next match ya. Ada persiapan khusus gak sih? Mengingatkan histori kalian tuh benar-benar sengit banget lawan teman-teman dari Bigetron by Vitality. Kalau persiapan pasti banyak lah, kita udah siapin banyak hal juga. Sama kita udah belajar juga dari kekalahan kita lah. Kekalahan, banyak banget kekalahannya ya. Boleh dikasih tahu gak sih salah satunya apa Boy? Yang udah dipersiapkan? Ada lah, nanti tunggu aja tanggal mainnya. Kejutan berarti ya. Tapi kalau dari Upi ada yang pengen ditambahin, kayaknya udah gatal banget nih Upi nih. Udah standby mic-nya. Apa tuh? Tambahin apa? Untuk persiapannya besok? Ya semoga menang aja sih, soalnya kita bayang kalah kan lawan BTR. jadi persiapannya masih rahasia, ditunggu aja besok ya. Masih rahasia, tunggu besok aja. Oke, dan dari teman-teman Onyx siapapun, mungkin dari Kairi, dari Upi ataupun dari Kiboy, ada yang pengen disampaikan kah buat teman-teman Bigetron by Vitality? Kayak Kairi sih, Kairi. Oh Kairi, oke siap Kairi, siap. Good luck aja. Good luck. Kita udah siap kalah lagi. Oh, hey, coba yang semangat dikit, tolong. Semoga bisa menang besok. Oke, good luck. Semoga bisa menang besok. Oke, baiklah itu dia. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol luar biasa sekali permainan yang diberikan oleh kedua tim. Dari tim Onyx maupun dari tim RRQ Hoshi. Tapi di teman-teman casters pastinya sedang ingin mengulik apa yang sudah terjadi di match kali ini. So langsung saja Sabila kembalikan kepada teman-teman caster yang sudah ready di sana. Take it away.